apakah Anda bisa menjelaskan tentang hal ini? Itu loh. Kalau nggak bisa menjelaskan, nggak bisa membongkar trik ini, kalau emang ini trik nggak bisa membongkar, maka Anda harus meralat ucapan Anda bahwasanya ada. Nah, dukun semuanya penipu. Ilmu itu sekarang rata-rata nggak ada, tapi masih ada lah. Harusnya begitu, Sel. Masih ada. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan Sersan, serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau nge-reaction video apa ini? Saya kangen sama pesulap merah. Oh, pesulap merah. Iya. Kangen Kangen sama merah. bos. Iya, nggak benar disambangi, Bos ya. Kita sambangi, Bos, pesulap merah, Bos. Disclaimer aja teman-teman ya. Kita bukan pendukung dukun, Bos ya. Iya, bukan lah bos. Kita juga bukan timnya pesulap merah, Bos ya. Kita hanya mereaksi klaim pesulap merah. Kita hanya menentang klaim pesulap merah yang katanya ilmu sakti-sakti itu enggak ada. Istilahnya itu bukan sakti, istilah punya kelebihan, Punya yang kelebihan, memang di iya, luar nalar, di luar nalar. manusia. Makanya saya percaya bahwasanya hal semacam itu masih ada. Tapi kata pesulap merah yang nipu juga banyak, emang saya akui gitu loh teman. Jadi posisi saya ini di tengah. Nah sekarang ini pesulap merah ngereaksi dukun Ki Arjuna, Bos. Kita bukan kelompoknya Ki Arjuna ya, juga bukan kelompoknya pesulap merah. Lanjut, Bos ya, seperti apa, Bos? Akan bertele-tele di sini langsung saja saya akan bilang saya ini dukun. Kenapa saya mengatakan saya dukun? Dukun itu bagi orang Jawa itu duduk rukun. Dukun bagi orang Jawa enggak? Duduk rukun itu Itu kita dukun menjalin bagi dukun itu. persaudaraan, kita menjalin perseduluran. Nah, ini pembenaran dukun-dukun siapa sebenarnya. saja. Ntar gue jelasin. Berarti dukun itu dukun cabul, dukun beranak, dukun ini nggak ada. Saya orang Jawa, saya asli orang Jawa Tengah. Gitu. Saya juga orang Jawa, Ya, tapi di sini- nggak meyakini tentang dukun dan Seru ya? spirit kintil. Saya orang Jawa Tengah, Wonogiri. Kali ini kan banyak sekali tentang pemberitaan pesulap merah, Samsudin dan rekan-rekan yang lainnya. Di sini saya melihatnya gini, saya melihatnya kenapa sih kok pada ribut-ribut sendiri, pada cari, mohon maaf nih, salah kata ya, pada cari muka, action ke sana kemari itu untungnya apa? Itu yang jadi pertanyaan saya itu di situ. Kalau hal seperti ini terjadi terus-terusan berlarut-larut, hasilnya apa yang Anda dapatkan apa? Nanya, Keuntungannya apa gitu? Justru malah di mata masyarakat kelihatannya image-nya malah buruk gitu. Oke, baik. Jadi pertama saya akan bahas tentang dukunnya dulu. Dukun itu memang banyak pembenaran dari dukun itu sendiri yang menyebut dukun itu artinya adalah duduk rukun. Ada yang bilang juga dukun itu adalah duduk tekun. Nah, itu pembenaran dari para dukun ini sebenarnya. Karena dari zaman dulu dukun itu adalah pengobat tradisional dikenalnya. Makanya ada dukun pijat, dukun beranak. Karena dulu sebelum adanya dokter, para pengobat ini disebutnya dukun. Nah, tapi sayangnya seiring perkembangannya zaman, nama dukun ini mulai berganti arti. Jadi ahli spirikintil atau ahli spiritilil nih. Jadi seolah-olah dukun adalah orang yang mengetahui perihal goib. Nah, akhirnya semenjak berganti nama itu, makanya gue bilang dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul. Karena memang dukun udah Tetap, Marcel. Istilah dukun tetap nggak berganti, Bos ya. Tetap. Tetap. Kalau di daerah Banyak, perkampungan, masih banyak. kalau perkampungan istilahnya dukun, mungkin Masih di daerah masih perkotaan banyak. Paranormal. Sebenarnya yang sudah berganti itu Marcel sendiri juga yang mengganti. Semenjak kakek Marcel yang dukun sudah nggak ada, mungkin, Bos. Gitu loh, Bos. Kalau mau fair, dukun dari sejak dahulu sampai sekarang ya sama. Tetap ada itu, dukun pengobatan tetap ada. Bos. Dukun yang nipu juga banyak, Bos. Nah. Zaman dulu ya sama saja, dukun yang nipu juga banyak. Sama gitu loh, Sel. Jadi nggak bergeser sama sekali dukun itu. Hanya saja Anda dukun kalau nggak nipu ya cabul itu sebenarnya melukai banyak orang, Bos ya. Gimana dukun-dukun yang baik, dukun-dukun yang tetap menekuni pengobatan, gimana dukun-dukun yang tetap menekuni pijat, gimana kayak gitu, Pak Sel? Ya, Anda kan selalu bawa-bawa agama, berarti Anda kan memfitnah orang-orang baik itu. Jadi dakwah Anda selama ini, saya ingatkan lagi,
dakwah Anda selama ini yang keluar-keluar membela kebenaran, menegakkan agama Allah segala macam lah, itu akan percuma Marcel. Karena apa? Anda memfitnah dukun-dukun yang masih ada sekarang ini, yang dukun pengobatan, yang dukun pijat segala macam. Itu Anda menggeneralisir semuanya, kalau nggak nipu ya cabul. Nah, itu tersakiti, Itu loh, Bos. tersakiti. Untuk dukun-dukun yang baik. Nah, gitu bahkan ada juga kan dukun yang perempuan, Bos ya. Dukun pijat, dukun beranak, ada yang perempuan, itu apa yang nipu ya cabul, Sel. Anda, pahala Anda ini jika dakwah habis, Marcel. Kata Nabi pada sahabat, tahukah kalian siapa muflis itu? Kan begitu. Iya. Orang yang bangkrut itu siapa? Kata sahabat, orang bangkrut ya orang yang dagang kemudian rugi, modalnya habis. Bukan, kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah yang amalnya banyak, tapi di akhirat habis. Karena apa? Semua pahalanya diberikan kepada orang yang ia fitnah, ia gunjing, segala macam, Sel. Pahala Anda ini percuma jadinya, Marcel. Karena Anda memfitnah orang itu. Dukun kalau nggak nipu ya cabul. Nggak malu Anda dengan statement Anda yang setiap hari berteriak-teriak agama, Allah Azza wa Jalla. Itu yang Anda ungkapkan sehari-hari. Sedangkan Anda di sini memfitnah dukun-dukun yang notabene-nya nggak tahu apa-apa, yang sampai sekarang ini masih ada. Kayak Anda ini sudah berkeliling setiap inci di dunia ini. Di Indonesia saja sudah setiap inci Anda mungkin nggak bakalan mampu juga, Marcel. Dukun yang benar-benar masih pengobatan, masih apa, masih masih normal, itu masih banyak, Sel. Masih banyak, Bos. Anda dan nggak main medsos, mereka masih banyak. Gitu loh, Sel. Jadi jangan mengeneral apa yang Anda temui. Ini kan yang Anda temui saja, gitu loh. Kemudian dipukul rata semua dukun. Padahal kakek Anda juga dukun. Begitu loh, Sel. Nah, jadi ini nasihat saja buat Anda, gitu loh. Berganti nama nih. Dan bahkan untuk dukun-dukun sekarang ini yang mengaku mereka dukun atau yang sok tahu tentang hal goib, gue menyebut dukun itu adalah dungu tekun. Yang dibongkar-bongkar di ilmu merah itu adalah dukun-dukun yang berarti dungu tekun adalah orang yang tekun menyebarkan kedunguan ke masyarakat. Maka dari itu nggak tepat kalau dibilang dukun itu adalah duduk rukun, duduk tekun, adalah orang yang bersaudara. Lah kalau Ini panjang ceramahnya, Bos ya. Kita gini aja lah, kembali ke dulu, Bos. Ini 1 bulan sudah nggak ditanggapi sama Marcel, Bos ya. Mungkin kalau Marcel mau, Bos ya, untuk membongkar trik ini, Sel, ini sudah kami sampaikan sebulan lalu, Sel. Ditembak tak mempan, ngamuk pakai samurai. Ini gambarnya di blur ya. Ada kok gambar yang jelas ada. Dia nggak pakai apa-apa, cuma pakai kaos kaos oblong, Bos ya, warna merah, kaos kutang warna merah lah dia, Bos ya. Dia ditembak beberapa kali nggak mempan, Marcel. Apa mungkin Marcel bisa menjelaskan? Saya nggak tahu, Bos, bukan orang sakti, bukan ahli trik juga, Bos, nggak tahu. Mungkin Marcel yang tahu ya. Bisa lah ini dijelaskan bagaimana triknya jika memang ada triknya, Bos ya. Iya. Tapi jangan dipraktekin. Oh, jangan, Bos, itu. Saya masih sayang sama Marcel. Nanti nggak ada lagi yang bongkar-bongkar dukun palsu, Bos ya. Iya, betul. Bos. Iya, jangan dipraktekin. Ada lagi, Bos. Kita banyak, Bos, sebenarnya. Menembak dirinya dengan berbekal jimat berupa cincin. Tersangka baru bisa dilumpuhkan setelah cincin di jarinya lebih dahulu dihancurkan. Dikepung puluhan polisi bersenjata lengkap tidak membuat gentar lelaki parubaya bernama Tarsan ini. Bersenjatakan sebilah golok, tersangka pembunuh polisi ini menolak menyerahkan diri. Ia justru menantang polisi yang punya nyali untuk maju menghadapinya. Warga desa Batu Layar, Kecamatan Bongo Meme, Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini terus menepuk-nepuk dada menantang polisi untuk menumpahkan peluru mereka. Tertantang untuk membuktikan kekebalan Tarsan, polisi mulai mengarahkan
dan kaki yang menjadi sasaran bidik. Karena tidak ada bekas luka, moncong senjata mulai diarahkan ke tubuh. Namun lagi-lagi, timah panas polisi tak mampu menembus kulit Tarsan. Sedikitnya 107 peluru dimuntahkan dari senjata polisi. Ilmu kebal yang digunakan sebagai pelindung tubuh Tarsan dari timah panas akhirnya terungkap. Salah seorang warga akhirnya menuturkan, Tarsan memiliki sebuah ajimat berupa cincin yang melingkar di jarinya. Seorang penembak jitu pun diandalkan untuk membidik jari Tarsan. Tolong, jangan tarik, saya mau jatuh. Itu sel. Ternyata masih ada. Masih ada kok sel, masih ada. Walaupun ujung-ujungnya dia mati juga, ya semua orang mati bos ya. Ini karena memang ada warga yang mengungkap kelemahannya berupa cincin di jarinya. Tapi sebelum itu dia sudah ditembak. Nggak apa-apa bos. Nggak apa-apa sebanyak 107 peluru sel, nggak main-main. Itu pun sniper, yang nembak sniper, yang nembak cincinnya itu sniper bos. Anda lihat sendiri tadi kan, bukan hanya revolver yang dipakai, bukan hanya Baretta, bukan hanya FN, ada juga nanti laras panjang ya kan, mungkin AK yang dipakai. Nah 107 peluru Marcel, mungkin dia tumbang baru di 108 bos ya, waktu cincinnya ditembak. Nah itu bagaimana Marcel triknya? Apakah Anda bisa menjelaskan tentang hal ini? Itu loh, kalau nggak bisa menjelaskan, nggak bisa membongkar trik ini, kalau emang ini trik nggak bisa membongkar, maka Anda harus meralat ucapan Anda Bahwasanya ada. Nah, dukun semuanya penipu. Ilmu itu sekarang rata-rata nggak ada, tapi masih ada lah. Harusnya begitu, Sel. Masih ada. Tuh, ilmu seperti itu masih ada, tapi hati-hati. Banyak yang penipuan. Nah, itu masih pas, Sel. Tapi kalau langsung general ilmu kesaktian semuanya nggak ada, ilmu kebal-kebal nggak ada, ini nggak ada. Nah, ini tapi buktinya bagaimana, Sel? Jika Anda bisa membuktikan, membongkar trik ini tadi nggak pakai baju loh, Sel. Jika Anda mau praktek, Tarsan Gorontalo ini yang di antara semua video yang kebal-kebal itu, ya saya paling salut adalah Tarsan Gorontalo karena dia nggak pakai baju. Ya, dia menghabiskan 107 peluru, ditembak itu nggak mempan. 107 nggak main-main, bukan 3 peluru, Sel. Bukan senapan angin juga, bukan gotri itu, bukan peluru karet juga, bos. Bukan peluru karet, ini peluru bener. Anda bisa lihat sendiri tadi ya kan. Nah, jika Anda tidak bisa membuktikan, silahkan statement Anda dirubah, mindsetnya juga diubah. Ternyata masih ada yang punya ilmu kesaktian. Begitu juga dengan dukun yang baik, yang memang masih normal-normal saja. Yang membantu menolong masih banyak, masih ada ya kan. Kayak gitu loh. Jangan kayak Anda sudah tahu semuanya. Penduduk di dunia ini 7 miliar, Sel. Masa iya Anda sudah menjambangi satu-satu, ya kan? Anda buktikan satu-satu di antara 7 miliar manusia di bumi ini. Sudah Anda buktikan bahwasanya memang nggak ada. Kan nggak mungkin, Sel. Gitu loh, Sel. Logikanya itu dipakai, Sel. Jika Anda memang beragama, bos ya. Jika memang Anda beragama, gitu loh, beragama Islam kan Anda kan. Nah, maka buktikan bahwasanya adalah Anda Islam yang cerdas, begitu loh. Oke, bos. Itu saja untuk hari ini, bos. Semoga ya bisa mengubah mindset kita, bos. Untuk pendukung Musulat Merah nggak usah terlalu mendewa-dewakan Musulat Merah. Untuk tim dukun nggak usah terlalu mendewa-dewakan dukun, gitu loh, bos ya. Ya santai-santai saja. Dukun ya, saya akui dukun itu banyak yang nipu juga banyak, bos ya. Sulap merah juga banyak juga salahnya, gitu loh. Yang terlalu liar dia itu statementnya. Terlalu liar. Mungkin itu, bos ya. Obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Walafumikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.